Masih semangat? Baik. Karena kondisi hujan, ya kita tidak menyalahkan alam. Jadi kita mensyukuri ya. Mudah-mudahan di cuaca ini pembelajaran kita berjalan lancar, terus kalian bisa menjaga kesehatan ya. Baik. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas menyiapkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan melakukan presensi ya, absen. Bapak sudah mengirimkan ke link WhatsApp grup kelas. Coba kalian lakukan presensi ya, silakan. Baik, cukup ya. Nah, sebelumnya sudah absen secara online, sekarang saya cek lewat offline ya, seperti biasa. Coba, Adi, ada? Hadir. Kemudian, Ahmad ada. Akmal? Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran, Bapak akan menyampaikan keterkaitan pembelajaran hari ini adalah elektrikal kendaraan ringan. Ya, kalau kemarin kan sama ya, elektrikal kendaraan ringan, tapi dia apa? Nah, di starter. Nah, kita tetap akan melaksanakan pembelajaran keterkaitan dengan elektrikal kendaraan ringan, tapi dalam kompetensi yang lain. Gitu ya, Mas? Baik. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu memahami cara kerja dan menyebutkan komponen-komponen sistem pengapian konvensional. Kemudian dengan pembelajaran ini siswa mampu menyebutkan kemungkinan penyebab kerusakan pada sistem pengapian konvensional. Dan juga siswa mampu menganalisis atau gangguan-gangguan pada sistem pengapian konvensional dengan benar, gitu ya. Baik. Nah, kemudian sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai, Bapak mau melakukan pretest, ya. Saya sudah kirimkan link, begitu. Silakan hanya beberapa soal dikerjakan, ya, dari sekarang. Betul. Sudah? Saya kira untuk soal 5 saya kira tahu lah. Nanti saya seleksi lagi untuk pertanyaan. Baik. Oh ya, Adi dulu, Adi. Siap. Untuk menciptakan loncatan bunga api. Oke, beri teman-teman plus untuk Adi. Kemudian Rizky mencoba. Mau sama untuk membersihkan bunga api. Oke, berarti fungsi sistem pengapian adalah untuk memercikan bunga api. Nah, komponen yang ada pada sistem pengapian itu adalah baterai ya. Baik, berarti ada pengetahuan dasarnya. Baik, sekarang kamu lihat di PowerPoint bahwa ada komponen-komponen tadi ya, sistem pengapian konvensional. Coba disebutkan bareng-bareng dari pertama urutannya. Coba, satu apa? Baterai. Terus kunci kontak, koil, terus kabel busi, terus distributor, kemudian busi. Betul ya. Jadi mengurutkan dulu komponen itu supaya lebih paham ya, lebih mengerti bahwa ada baterai, ada kunci kontak, kemudian ada koil ya, kemudian ada distributor,
kemudian ada busi kabel tegangan tinggi. Nah, maksud Bapak tadi menyebutkan semua komponen itu supaya kalian ingat, ya, mengingatkan bahwa komponen-komponen pada sistem pengapian konvensional itu ada beberapa macam, begitu ya. Baik. Selanjutnya tadi baterai. Ya, tadi kan sebutkan baterai. Baterai fungsinya untuk apa? Sumber arus. Ya. Sumber arus yang dibutuhkan oleh kelistrikan. Kalau starter berarti dari B, ACC dan IG dan S, ST. Nah, sekarang kalau sistem pengapian berarti yang mana? Yang on, betul sekali ya. Baik. Yang on berarti itu langsung ke IG. Nah, fuse. Ini macam-macam fuse ya. Fuse adalah fungsinya sebagai tadi apa? Nah, melindungi sirkuit dari terjadinya konsleting. Baik, koil itu merubah tegangan dari baterai 12 volt menjadi 10.000 sampai 20.000. Sudut duel itu artinya gini, Mas. Piston kan bergerak dari titik mati atas timah bawah. Kemudian piston itu sebelum mencapai titik mati atas 10 derajat itu terjadi percikan. Berarti harus di setel apa topnya, begitu Mas. Kalau percikan api apa untuk celah busi itu menyesuaikan, ya, paham ya? Nah, ini contoh memeriksa dan metal sudut duel menggunakan bukan apa itu, duel tester. Ya, kamu kan enggak duel tester, teringat duel yang kemarin yang dipelajari. Kalau itu dalam kondisi mesin hidup, betul ya. Nah, terus penyetelan platina itu menggunakan fuller benar. Nah, itu nanti menyesuaikan berapa celahnya, 0,455 untuk standar Toyota ya, kijang biru. Kijang super, sorry ya. Kita lanjut ke sentrifugal nih. Secara cepat aja ya. Sentrifugal itu fungsinya adalah untuk apa? Sama. Yang keras coba. Rizky. Mengajukan saat pengapian sebanding dengan putaran mesin. Nah. Kecepatan mesin. Memajukan atau mengajukan sama ya saat pengapian pada putarannya tinggi. Pelajari ini, mesin tidak bisa hidup, apa kemungkinan penyebab, cara mengatasi, seperti itu ya. Busi mati atau deposit berlebihan ganti, kebal tegangan tinggi, bocor atau nah diganti apa ya? Betul. Terus rotor hilang ya dipasang, dicarikan ya. Oke. Saya kira untuk pendalaman materi ini cukup. Kemudian Bapak akan menayangkan video. Coba kalian cermati ya Mas. Kalian cermati video ini, cara pemeriksaan. Nah, nanti juga ada video permasalahan. Nanti kalian diskusi seperti biasa. Untuk melambangkan semua alat musik dengan asid merah dan hitam pada musik. Baca hasil pembukuannya tentang nilai resistensi kabel busi biasanya berkisar antara 10 sampai 25 kilo ohm. Lakukan pengukuran pada kabel busi lainnya. Selain pemeriksaan, mobil yang sudah familiar juga milik kita ya, kijang super. Kemudian dicek dengan avometer, ternyata baterai masih full. Setelah di starter itu nyala kecil sekali dan
mesin tidak bisa hidup. Ini permasalahan, ya. Paham, Mas? Jadi ada mobil kita, ya, dalam kondisi baterai penuh 12 volt. Kemudian setelah di starter itu nyalanya kecil dan tidak bisa hidup. Nah, itu dianalisis. Paham? Itu permasalahan yang nanti akan kalian diskusikan dan praktekkan. Kelompok 1 ya. Oke. Ada Ahmad, kemudian ada Dika, ada Fadlan, Aris, Diki, Denny, Alexander ya. Siap? Oke. Kelompok 2, Akmal. Ya ada Fauzi, Dani, Adi, kemudian Chandra. Siap? Kelompok 3, ada Heri, ya, Ibrahim, Julian, Rizky, Ragil, Randi. Siap? Oke. Coba silakan kalian membuat kelompok ya untuk berdiskusi. Nanti LKPD-nya saya bagikan ya ke kamu untuk diskusi tadi permasalahan tadi. Silakan. Julian sini Julian. Nih ya. Ini lembar kerja diskusi. Kelompok 2, kemudian ini kelompok 3. Lembar kerja diskusi. Coba cara pengerjaan ya. Masalahnya tadi yang mobil tadi itu loh. Paham? Tadi yang permasalahannya di video. Coba kan permasalahan tadi tidak ada. Ya. Coba perhatikan semua. Di lembar pertama LKPD itu ada hasil kajian literasi dan diskusi. Nah, itu permasalahannya yang diunggah tadi kan ditulis saja ya, kondisi pengapian ya kijang super itu tidak ada dan mesin tidak menyala. Nah, nanti kamu analisis permasalahan apa itu, nah, nanti kalian sampaikan ya. Dan ini ada buku manual, silakan kalian HP dibuka ya untuk literasi, mencari sumber-sumber dari Google, internet, kemudian ada buku. Saya akan kerjakan. Coba kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Coba permasalahan apa yang tadi di video dan pembelajaran tentang materi sistem pengapian konvensional itu apa yang ditemukan? Coba disimpulkan kelompok kamu 1 anak. Identitas kamu dari kelompok 1 misalnya. Ya Dika, coba dengerin yang lain. Siap. Terus. Berarti untuk kelompok 1 akan menyoroti dari baterai, kondisi kabel tekanan tinggi, koil, DC. Siap. Itu nanti juga berpengaruh pada apa? Pengapian. Ya. Oke. Dinilai plus untuk kelompok 1. Yang keras diperkenalkan dulu namanya Mas. Ya. Kondisi baterai juga, terus rotor, selah platina, tutup distributor, dan busi. Oke, beri nilai plus dulu untuk kelompok 2. Nah ini berhubung hujan ya, jadi kita mau praktek di luar. Ya, kita beralih ke mana? Keluar untuk melaksanakan praktek.
Ini pas sekali hujan. Kita hati-hati saja nanti bagaimana kesananya ya. Kita persiapan aja. Nah ini LKPD-nya untuk praktek kelompok 1. Ya, ditulis Mas. Kelompok 2 ini untuk nanti praktek di bawah ya. Ini kelompok 3. Coba kunci 19 ya, dicek baterainya. Terus ini kabelnya tegangan tinggi dicek semua berapa tahanannya ya. Ini ya baterai, kemudian ini ada busi, kabel busi diambil semua, ini dicek Mas. Dicek, kemudian tahanannya koil ya. Coba. Ini Mas. Terus bukunya tadi mana di situ? Di situ saja kamu. Nah. Terus nanti kalau meriksa koil ke sini ya Mas. Dari baterai. Baterai diukur berapa tahanannya gitu kan. Terus ini nanti kabel-kabel, kemudian nanti kamu ke sini. Coba deh, Akmal sini mal. Dari sini kamu ya, langkah ini kerjakan. Dari sini, ini adalah apa? Kunci kontak, tahan busi kabel, kemudian koil. Dikerjakan sesuai dengan urutan LKPD ya. Ini mamasnya bagaimana mamasnya? Ini tadi ditulis dulu Mas ya. Yang ini, nah mana ya? Yang praktek, nah yang lembaga kerja praktek kayak gini Mas. Ini ditulis ya. Gejala problem apa? Pemeriksaan. Terus ini nanti gejala problem yang tadi kan permasalahan, tulis rege. Tegangan baterai lihat berapa itu, standarnya berapa ditulis dulu di buku manual ya. Habis itu terus ini dilakukan pengerjaan ini. Iya, pengecekan yang itu. Ya, ini dikerjakan. Kalau kabel tegangan tinggi dari 10 tadi ya. Ini kabel businya 30. Tulis bae, nggak apa-apa. Berarti kan ya bawah sini dong. Kalau gue ya di belakangnya sini kan ada. Ya sudah di sini bae lah, ben kok bingung ora kowe. Standarnya Standarnya sama 25 kilo ohm. hasilnya 30. Nah iya. Yang ini kabel busi tulis ya Nek. Ini kan kabel tegangan tinggi. Ada kontinuitas ya Bang? Ya, ada kontinuitas. Untuk primer. Sekunder 8,5 sampai 14. Ya, sekunder. Oke, primer. Oh, yang ini primer ya. Sorry. Itu yang iya sama aja anu tadi 3. Iya, anu kebanyakan kok. Dah, pokoknya primer sama sekunder aja. Hasilnya berapa tadi? 0, berapa ini? Sana. Ayo ini. Ingat mobil ini sama itu beda loh. Karena apa? Ini masih normal, ini enggak. Jadi tadi ya, koilnya enggak apa-apa di situ standar. Ya, celah busi berarti busi diambil satu dari mobil aja langsung. Sebagai sampling aja businya bagaimana? Setel. Ya pas loh. Kalau ya itu mangkokannya memang ikut copot. Ke ohm aja nggak apa-apa, ke ohm. Ohm Akmal. Ya dah. Ohm Akmal. Nah, nilai tahanan busi itu kan minimal 0,01, minimal maksimal 0,05 gitu loh, maksimal. Berarti kan kalau tahanannya semakin tinggi berarti sudah tidak bisa dipakai gitu loh. Nah sekarang coba di caranya ngukur yang ini ujung satu ke sini, ujung satu ke sini, terus tuh berarti berapa itu? Malah 0,01 itu ya, apa 0,1? Ini iya 1,5. 1,5 berarti masih
Bagus, ini baru ini kemarin sih. Baik, dari hasil diskusi tadi diskusi sudah, kemudian kamu menemukan permasalahan, kemudian kamu mempraktekkan di unitnya ya, yaitu kijang kotak, kemudian kijang super, kemudian stand 3K ya. Kalau yang kijang super kan 5K gitu. Terus Bapak mau ini menanyakan sekarang hasil dari praktek kalian yang tadi dikerjakan ya. Coba untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan dibaca hasil pekerjaannya. Dari mulai diskusi tadi sudah dibacakan, kemudian hasil prakteknya. Coba dari masalah yang telah diidentifikasikan. Ya. Dengan hasil pengukuran 12 pot dan berkesimpulan dengan baik. Ya, terus? Jika standar ada kontinuitas dan hasilnya ada Ya. dan kesimpulan normal atau baik. Ya, terus? Dan kemudian kabel berdistribusi ketegangan tinggi dengan standar 25 kilo ohm Ya. dan hasil 10 kilo ohm, kabel busi 30 kilo ohm, Baik. kabel busi kedua 31 ohm, 30 ohm dan kabel keempat 30 ohm, dan menyimpulkan bahwa masih baik. Sebentar. Itu berapa tadi yang pertama, yang kedua, ketiga? 30 penuh. Ingat. Standar kabel busi berapa? Berapa? 25 kilo ohm. Lah itu kalau 30 bagaimana? Lebih itu, Mas. Ya. Ya, berarti tadi kan 30, terus berapa kabel busi itu? Ya. Ya. Dan kemudian keempat yaitu pemesan koil primer dengan standar 1,35 ohm sampai 2,09 ohm dan hasil pengukuran adalah 0,2 ohm dan kesimpulan bahwa harus diganti. Ya. Kesimpulan masih baik. Ya. Terus fungsi kontak ada kontinuitas, kesimpulan masih baik. Ya. Kabel busi pertama tidak ada tegangan, Tidak ada tegangan. Terus kabel tahanannya. tidak ada tegangan, Ya. ganti. Kabel busi kedua hasil 1,2 kilo ohm, kesimpulan bagus, Iya. digunakan. Kabel busi ketiga hasil pengukuran 1,4 kilo ohm, kesimpulan bagus. Ya. Kabel busi keempat 34 kilo ohm harus diganti. Ya. Kumaran primer standar 1,35 sampai 2,09 ohm. Hasil pengukuran 0,2 kilo ohm. Masih standar. Masih standar. Terus? Kumaran sekunder standar 8,5 sampai 14,5 ohm. Ya. Hasil pengukuran 8,5 ohm. Masih standar. Ya. Berarti untuk kelompok 3 sudah tadi menyampaikan, berarti hidup atau enggak tadi mesinnya? Enggak hidup. Nah, tadi kan ada beberapa komponen yang tidak standar ya. Kalau baterai itu standarnya berapa tadi? Tadi diukur berapa baterainya? 12 padahal ya. Padahal 12. Kemudian busi juga masih tahanannya masih 0,02 ya, di bawah 0,05 kan itu. Ya, berarti kan busi itu masih layak dipakai. Nah, tadi terus permasalahannya yang rusak apa tadi? Kabel apa ya? Kabel tegangan tinggi pada busi gitu kan. Berapa tadi ya? Nilainya berapa? 34. 34. Terus sama yang tidak ada tegangan. Yang tidak ada tegangan sama sekali ya. Oke, berarti sudah menemukan permasalahan ya. Nah, solusinya bagaimana? Kamu misalnya harus Oh ya betul, harus diganti, dibelikan. Baik, ini beri nilai plus untuk kelompok 3 yang semangat, yo. Ya, coba dijel-jel dulu biar semangat, ya. Jangan ngantuk, ini hawane adem jadi kayaknya ngantuk banget, ya.
Yel dulu. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Bina Taruna? Saya. Lebih semangat lagi, terima kasih. Ya. Nah. Tadi sudah kelompok 3, sekarang kelompok 2. Tadi kesimpulannya kelompok 2 juga sama sekali tidak hidup. Nah, permasalahannya tadi apa lagi? Sama kabel busi ya. Kabel busi itu tahanannya terlalu besar. Melebihi berapa? Oh, bukan 30, berapa? 25 kilo ohm. Terus tadi businya juga bagaimana? Masih baik ya, masih bagus. Paham kalian? Jadi apa yang kamu kerjakan itu adalah ada hasilnya. Tidak cuma misalnya, oh sekarang kok belum hidup, besok lagi kan bisa. Oh berarti harus diberikan apa? Komponen, diperbaiki lagi. Seperti itu ya. Sekarang untuk kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana tadi? Ada permasalahan tidak? Tidak, dari semua tadi apa? Ada pemeriksaan duel. Ya, duelnya berapa tadi? Bukan. Duel testernya itu berapa? 20 berapa? 30 apa 25 apa 30 apa 40? 30 tadi ya. Duelnya itu 30. 30 berarti terlalu apa? Besar. Berarti celah platinanya harus disetel. Kalau duelnya besar, celahnya kecil. Tapi kalau celahnya besar, duelnya kecil gitu loh. Enggak yang materi dulu, yang materi kesimpulannya berarti apa? Coba kelompok 2. Kesimpulan pembelajaran coba. Ya. Nah, terus ya, berarti tadi ditemukan trouble masalah, terus ya banyak pemicunya, kemudian diperbaiki kan itu ya untuk mempelajari daripada sistem pengapian konvensional. Terus yang kelompok 3 coba, simpulnya apa? Sistem pengapian baik fungsi, komponen, cara kerja, serta mengetahui kerusakan sangat bermanfaat. Oh ya betul ya. Jadi manfaat pembelajaran hari ini 1 itu sudah kamu simpulkan ya. Kemudian sekarang Bapak akan menggunakan model problem based learning ya. Nah itu bagaimana tanggapan kalian dengan model pembelajaran ini? Coba kelompok 3 saja. Silakan. Menemukan saat praktek menemukan kerusakan. Ya. Terus kelompok 2. Saat presentasi di depan kelas, Ya. melatih keberanian saya, Pak. Ya. Melatih keberanian pada saat presentasi dan mengungkapkan berapa. Terus yang kelompok 1. Memberikan apa? Ide gagasan satu teman dengan teman yang lain. Jadi senang nggak pembelajaran hari ini? Senang. Itu kesimpulan kalian. Baik. Nah sebelum ditutup pembelajaran, Bapak akan menyampaikan bahwa pembelajaran selanjutnya nanti itu masih tetap di elektrikal dengan kompetensi-kompetensi yang lain pada pertemuan berikutnya. Ya Mas? Nah, silakan kalian tata kembali ya tempat duduknya yang rapih dan nanti dipimpin berdoa. Pembelajaran hari ini dan berdoa dipimpin. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nanti setelah selesai kalian silakan keluar dan beristirahat dulu ya. Nanti
ada pengarahan. Ulangnya nanti, silakan. Ya, silakan. Terima kasih ya. Ulang ya Bang? Ulang, ya.